Halo kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Belakangan ini terbaru ada berita pemandangan yang tidak biasa. eh, Pak Presiden Prabowo kemarin di podium eh, berpidato ya sambil berdiri di depan tumpukan uang. Itu bukan uang yang sedikit, tapi itu tumpukan uang yang jumlahnya itu triliunan rupiah. Secara visual ini namanya menurut saya shock terapi ya. Beliau itu mau ngasih lihat ke rakyatnya, ini loh duit kalian yang selama ini dicuri oleh oknum-oknum atau para pejabat atau elit yang sekarang saya ambil balik secara fisik. Ini bukan cuma soal laporan tentang keuangan, kawan-kawan. Ini soal wibawa. Saya melihatnya seperti itu. Pak Prabowo sadar rakyat Indonesia itu lebih percaya apa yang dilihat oleh mata secara langsung daripada sekedar angka di atas kertas APBN. Dan Pak Presiden juga bilang dalam pidato tersebut ada aset 370 triliun yang diamankan. Tapi ingat ya kawan-kawan, 370 triliun itu bukan uang yang sudah ada di atas meja. Tapi itu 370 triliun itu eh, nilai lahan atau kawasan hutan. Jadi bukan saldo ATM negara yang bisa langsung dipakai. Jadi kita sebagai masyarakat jangan sampai langsung dibuat terlena atau dibuat mabuk ketika melihat angka tersebut. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat melihat pernyataan dari Pak Presiden tersebut yang mengatakan angkanya itu hampir 10% dari APBN. Tapi kalau cuma jadi lahan yang dipagari tanpa adanya eksekusi yang jadi program-program atau eh, tempat-tempat yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, itu cuma jadi eh, monumen, monumen keberhasilan di atas kertas. Rakyat itu butuh bukti yang nyata, dampaknya itu terasa seperti aspal, jalan-jalan yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus, fasilitas-fasilitas kesehatan yang mumpuni, pelayanan-pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik, bukan hanya sertifikat yang dipajang. Dan ada satu pertanyaan dari benak saya, kenapa harus nunggu belasan tahun? Nah, ini poin yang paling ngerinya adalah pengakuan dari beliau, pengakuan langsung dari Pak Prabowo soal pengusaha yang menertawakan NKRI. Jadi di putusan MA yang sudah belasan tahun tapi tidak jalan, dan ada juga izin yang dicabut 8 tahun tapi para pemilik perusahaan tetap bisa menambang. Itu kan pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Berarti kan apa selama ini hukum kita itu seperti macan kertas. Kalau ketemu orang yang punya backingannya kuat, pasti
berhenti di tengah jalan proses hukumnya, atau ketika izinnya dicabut, kalau backingnya kuat tetap saja bisa jalan. Nah, kalau presiden sampai harus turun tangan sendiri dan pasang badan, berarti itu menandakan lembaga hukum di Indonesia ini kemarin-kemarin kemana saja, kan itu pertanyaannya. Ini sebetulnya adalah tamparan keras untuk oknum-oknum birokrasi di Indonesia yang katanya eh, mengabdi kepada negara, tapi malah jadi satpam untuk para mafia di Indonesia. Terus juga saya melihat dari pidato Pak Presiden kemarin dari sisi manusianya. Petugas itu menjaga uang triliunan tapi dengan gaji yang pas-pasan. Ini adalah salah satu pengakuan jujur dari Pak Presiden Prabowo ya. Gaji aparat itu mungkin dalam tanda kutip kalau jujur pendapatannya itu hanya mengandalkan gaji pokok, itu tidak bakal cukup. Ini nalar yang bahaya banget sebetulnya kawan. Dan gimana ceritanya juga kita itu nyuruh orang buat jagain aset besar, buat ngejagain gudang emas gitu. Tapi perutnya itu dibuat keroncongan, atau ini juga jadi salah satu penyebab banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini. Banyak para petugas yang merasa dirinya tidak cukup dengan gajinya itu, jadi ketika ada uang macam-macam mereka nerima dan proses-proses hukum yang dilanggar itu bisa saja diabaikan. Nah, mungkin seperti itu kalau pandangan saya ya. Dan juga kalau menurut saya ini juga salah satu bagian untuk menguji iman para petugas dengan cara yang ekstrim. Dari sisi nasionalisme itu kita melihat itu sangat penting. Tapi kalau melihat sistem dengan gaji yang tidak dibenahi, sejujurnya apapun itu katakanlah kucing atau aparat itu sebagai penjaga, sejujurnya kucing jenis apapun itu bakal tergoda kalau melihat ikan asin yang totalnya itu sampai triliunan rupiah yang nyata jelas di depan mata mereka. Nah, untuk terakhir saya mempertanyakan juga, apakah ini bagian dari gertakan atau dari perubahan? Saya sebagai masyarakat mengapresiasi keberanian Presiden kita Pak Prabowo yang bilang dengan lantang dan tegas, kalau ada yang berani mengancam Satgas atau menghalang-halangi tugas dari Satgas itu, berarti sama dengan mengancam presiden atau melawan presiden. Ini sangat gahar sekali menurut saya kawan. Tapi kita sebagai orang jalanan, khususnya saya pribadi sebagai masyarakat, kita juga tetap harus bertanya, sampai kapan perlindungan itu ada. Jangan sampai pas ganti nahkodanya kapalnya juga jadi ikutan bocor. Dan pesan terakhir dari saya, sebagai rakyat jangan cuma senang lihat tumpukan duit di podium dengan jumlah besar triliunan. Rakyat juga harus tagih
eh, kapan tumpukan itu bisa dirasakan langsung, apa bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti sekolah yang roboh cepat diperbaiki, gaji guru ditingkatkan lagi, fasilitas kesehatan lebih diperbaiki lagi, pelayanan masyarakat. Nah, seperti itu. Karena musuh sebenarnya itu bukan cuma apa yang di luar hutan, tapi musuh yang sebenarnya itu adalah untuk bangsa Indonesia ini, mereka yang duduk manis di ruangan ber-AC sambil main mata sama aturan. Eh, Seperti itu kawan. Jadi seperti biasa, kita ini hidup butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.